Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua, selamat datang kembali di konten pertama ini. Mari kita buka ya untuk kali ini dengan baca bismillah bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah sabila yasari amin. Wa tabirin sani wa kali ya arhamar rahim. Hai teman-teman semua, kali ini seperti biasa di hari Kamis kita ketemu sama kamu jadi pengetahuan kuantitatif ya. Nah, tapi sebelum kita mulai, kamu tim mau tanya dulu adik-adik semua. Ada beberapa yang udah kamu tanya terkait jadwal UTBK-nya. Yang udah di kamu tanya tuh baru dapat tanggal 22 April ya. Kiran 25, Alia 26. Nah, di sini kan ada siapa? Aisyah. Kalau Aisyah tanggal berapa Aisyah UTBK-nya? Tanggal berapa? Tanggal 25. Oke, sama kayak Kiran. Kalau Bilkisti tanggal berapa? Tanggal 28, Kak. 28. Oke, berarti sejauh ini Bilkisti paling akhirnya di 28. Dava 22 ya, Dava. Kalau Raffi karena masih kelas 11, jadi belum ada ya, jadi tidak masuk ke dalam list. Oke, adik-adik mungkin sedikit informasi. Nanti sampai H-1 itu kalian tetap masih bisa belajar UTBK ya. Jadi nanti masih ada kelasnya seperti biasa gitu. Jadi seperti biasanya ada live dan juga Zoom-nya. Oke? Nah, itu dulu. Itu mungkin sedikit yang kamu mau tanyakan dan kamu sampaikan. Mari kita mulai ya. Untuk pembelajaran kali ini silakan yang bisa on cam dipersilakan untuk on cam. Oke, bismillah kita langsung mulai. Kamu mau share screen dulu. Apanya adik-adik kan untuk disiapkan juga catatannya. Kita mulai di soal pertama. Oke. Di soal pertama ini katanya terdapat 4 data yang merupakan bilangan bulat positif dan membentuk deret aritmatika dengan rata-rata 4. Jika salah satu datum akan diganti dengan angka 23 sehingga rata-ratanya menjadi 8, maka datum yang diganti adalah berapa? Yang diganti itu datum keberapa gitu ya maksudnya. Nah, di sini ada campuran ya, konsepnya ada tentang rata-rata, terus juga di sini ada tentang data ya, berarti data dan rata-rata, berarti tentang data. Maka kita harus ingat dulu konsep dari rata-rata itu apa. Konsep dari rata-rata itu apa? Rata-rata itu kan apa adik-adik? Jumlah nilainya per jumlah datanya kan ya, per jumlah data. Maka di sini kalau ada informasi pertama yang menyatakan kalau rata-ratanya itu adalah 4. Untuk rata-rata pertama, rata-rata 1 itu adalah 4. Maka jumlah datanya berapa? Kalau mencari jumlah data, artinya ini gimana? Kalau jumlah data itu artinya kan jumlah nilai dikali rata-ratanya kan ya. Bentar, 5.
Berarti di sini jumlah nilai dikali rata-ratanya. Berarti rata-rata yang ini, jumlah nilainya adalah, kalau jumlah datanya ada berapa? Ada 4 data kan? Berarti jumlah nilainya adalah 4 kali 4, yaitu 16. Setelah itu, karena di sini jika salah satu datum itu diganti dengan 23 dan rata-ratanya jadi 8, berarti naik tuh jadi 8. Coba kita tulis lagi, berarti karena diganti 23, rata-ratanya itu jadi 8, maka jumlah nilainya jadi berapa yang baru? Jumlah nilai baru itu adalah 4 dikali rata-ratanya 8, yaitu 32. Berarti apa di sini? Artinya, karena jumlahnya itu naiknya dari berapa ke berapa? Dari 16 ke 32 kan? Naik dari 16 ke 32. Artinya, berapa nih selisihnya? 32 kurangi 16, yaitu 16. Artinya, yang diganti tadi, angka yang diganti, yaitu 23, dikurangi berapa hasilnya? 16. Maka X-nya berapa adik-adik? X-nya adalah 23 dikurangi 16, yaitu 7. Jadi angka yang diganti itu adalah 7. Angka yang diganti itu adalah 7 adik-adik. Sekarang karena ada clue juga di sini, dia tuh membentuk deret aritmatika. Deret aritmatika ya. Kan di sini ada 4 data, dimisalkan. Di sini dulu ya. Dimisalkan berarti di sini kan membentuk deret aritmatika. Tadi ada 4 data. Misalnya ini A itu sebagai angka pertamanya. Berarti A, terus kalau suku keduanya, misalnya kita, kan kalau di aritmatika itu dia punya selisih atau beda ya. Kita bisa lambangkan dengan B ya, atau mau huruf lain juga boleh. Jadi misalnya A itu sebagai angka pertama, berarti ya angka keduanya itu A tambah apa? A tambah B kan? Kalau di angka yang ketiga, A tambah berapa? A tambah 2B. Dan seterusnya. Kalau yang di yang ketiga berarti A tambah 3D. Ya, ini 4 angka pertama tadi yang mau kita cari. Nah, setelah itu, kita jumlahkan berarti. Kita bisa jumlahkan deret ini dari A plus B plus A plus 2B plus A plus 3D itu jadi berapa totalnya. Dan harus sama dengan 16 ya. Ini jumlahkan ya. A tambah A tambah A tambah A jadi berapa? 4A. 4A tambah B tambah 2B berarti 3B tambah 3 nah jadi B ya. Berarti 1 tambah 2 tambah 3 berarti 6. 4A plus 6B itu harus sama dengan berapa adik-adik? Harus sama dengan 16. Dari mana? Dari yang ini ya. 16 yaitu. Terus, karena ini bisa kita sederhanakan, bagi berapa berarti di sini? Bagi 2. Kita bagi 2 semuanya. Jadi 4A bagi 2, 2A. 6B bagi 2 jadi 3B. 16 bagi 2 jadi 8. Maka 2A plus 3B itu sama dengan 8. Karena di sini terdapat 4 data yang merupakan bilangan bulat positif. Jadi bilangan bulatnya harus positif ya. Misalnya
misalnya kalian ambil si B-nya itu sama dengan 2 ya misalnya. Kita coba masukkan atau substitusikan, berarti 2A tambah 3 kali 2 sama dengan 8. 2A plus 6 sama dengan 8, maka 2A sama dengan 8 kurangi 6, 2, maka A-nya sama dengan 2 bagi 2, 1. Kalau misalnya A-nya 1, berarti kan kita kembali lagi ke sini. Berapa aja? 1, A tambah B, berarti 1 tambah B-nya 2, jadi 3. Terus A tambah 2B, 1 tambah 2 kali 2 kali 2, berarti 5 dan 7. Oke? Berarti 7 itu kan sama kayak ini. Ketemukan tadi kita, angka yang diganti adalah 7. Berarti 7 itu data ke berapa? Data ke 4. Ya. Jadi, yang dicoba-coba sama kita, B-nya itu adalah supaya dapat hasilnya itu yang ini, angka yang diganti ini. Terus, kita lihat letaknya, si angka 7 itu di data ke berapa? Atau datum ke 4 ya. Opsi yang D. Itu untuk soal yang pertama, jadi konsepnya tentang rata-rata dan juga kombinasi dengan konsep dari deret aritmatika. Lihat aja kalau di deret aritmatika itu dia punya selisih atau beda yang sama. Oke, next. Nomor 2. Di sini adalah tentang limit adik-adik. Limit X menjadi 1 A min 5 BX per 6X min 6 sama dengan 5 per 6. Oke, coba adik-adik pelan-pelan dulu. Ingat-ingat lagi konsep limitnya. Berarti kan kalau misalnya di limit, itu biasanya ada syarat ya. Gimana caranya kan ini bentuknya lagi pecahan, syarat untuk pembilangnya apa, syarat untuk penyebutnya juga apa. Nah, sekarang kita coba lihat di sini, limit X mendekati 1 adalah A min 5BX per 6X min 6 sama dengan 5 per 6. Ya, sekarang karena X-nya itu mendekati 1, artinya kalau kita mau substitusikan ke sini, coba ya, kita substitusikan 6 kali 1 min 6, dia tuh kan mati jadi 0. Ya, kalau misalnya dia jadi 0, supaya dia jadi limit tak hingga, supaya jadi limit tak hingga, si pembilang juga harus 0. Si pembilang harus 0 juga. Sekarang kita coba ya, substitusikan nilai A-nya, nilai X maksudnya. Karena X mendekat 1, kita ganti X-nya dengan 1 di pembilangnya dulu. Oke, kita coba dulu. Tekan A min 5BX. Kita substitusikan X-nya 1. Berarti A min 5B kali 1 ya. Artinya A min B kali 1, 5B kali 1 tetap akan jadi min 5B. Jadi A min 5B. Bentar. A min 5BX. Oh, sebentar. Kan tadi kamu bilang kalau si pembilangnya juga harus 0 ya. Berarti si A min 5BX-nya harus 0 ya. A min 5BX-nya sama dengan 0. Berarti X-nya kita ganti dengan 1. A min 5B kali 1 sama dengan 0. Artinya A min 5B itu sama dengan 0. Maka A itu sama dengan 5B. Setelah itu, kita bisa ganti ya, A-nya menjadi 5B.
dengan, kan karena A min 5BX itu artinya A-nya kita ganti dengan 5B, artinya bisa kita ganti juga dengan 5B min 5BX. Ya, 5B min 5BX. Kita bisa keluarin ya 5-nya. 5B-nya keluarin. 5B bagi 5B kan 1. Min 5BX bagi 5B yaitu jadi min X kan. 5B kali 1 min X. Oke. Setelah itu kita juga bisa uraikan lagi di sini karena kita sudah dapat nih A min 5BX itu sama dengan 5B kali 1 min X, maka 5B kali 1 min X dibagi dengan 6X min 6. 6X min 6 bisa kita kalian juga ya, artinya 5B kali 1 min X per 6-nya kita keluarin, X min 1. Maka ini juga bisa dibalik juga ya, supaya dia jadi 1 min X dua-duanya, berarti kali min ya. Ini akan dihasilkan 5B kali 1 min X per min 6 kali 1 min X ya. 6 kali X. X min 1. X min 1 ya, salah. X min 1 guys. 5B kali ini bisa dikeluarin jadi X min 1 ya, bentar. Min 5. Min 5 kali 5B kali X. Betul gak guys? Ini bisa kita coret ya. Jadi hasilnya apa? Min 5B per 6 ya. Setelah itu apa? Kan tadi kita tahu nih, si ini tuh sama dengan 5 per 6. Artinya, ini agak geser dulu. Nah, wait, sorry guys. Jadi. Oke, sini aja ya. Min 5B itu per 6 itu sama dengan 5 per 6. Maka, apa artinya di sini? Min 5 B itu kan sama dengan 5 ya. Min 5B itu sama dengan 5. Maka B-nya adalah 5 bagi min 5. Yaitu min 1. A-nya berapa? A-nya tadi ini. A itu sama dengan 5B. Artinya 5 kali min 1. Ya. Jadi A itu min 5. Ditanyanya apa? AB. Berarti A kali B. A-nya min 5 dikali dengan B-nya min 1. Jadi hasilnya berapa? 5. Itu yang D, adik-adik. Gitu ya, untuk soal limit ini. Jadi perhatikan juga syarat-syaratnya sebelum kalian menguraikannya lagi. Oke, next ya. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Ini tentang fungsi fx, gx. Katanya di sini, jika fx itu sama dengan 15 min 3x dan fogx itu 9x plus 6, maka nilai GOF 1 itu adalah berapa? Kita harus menguraikannya satu persatu ya. Dari FOGX-nya, terus nanti supaya dapat nanti GOF satunya.
Sekarang kita uraikan dulu dari sini. FOGX 9X sama dengan 9X plus 6. Artinya FOGX itu kan sama kayak FGX. Artinya adalah dari fungsi fx ini dimasukkan si x-nya diganti dengan 9x. Dari ini itu diganti bentar, FOGX-nya ya, 9x plus 6 itu. Jadi di sini kita uraikan kalau FGX-nya itu sama dengan 15 min 3 diganti dengan GX-nya kan. Ya, diganti dengan GX. Maka FGX atau FOGX itu adalah berapa? Ini, 9X plus 6. 9X plus 6. Sama dengan apa? 15 dikurangi 3GX. Setelah itu, misalnya kita mau balikin ya, 15 min 3GX itu sama dengan 9X plus 6, supaya si GX-nya jadi di ruas kiri, berarti ya. Berarti di sini, selanjutnya adalah min 15. Min 3GX sama dengan 9X. 6 kurangi 15 berapa? 6 kurangi 15 itu minus 9 kan? Maka GX-nya berapa? Berarti semuanya harus dibagi min 3. 9 bagi min 3 adalah min 3X. Min 9 bagi min 3 jadi plus 3. Jadi GX-nya itu adalah min 3X plus 3. Karena ditanyanya GOF 1, berarti kita bisa cari dulu F1-nya ya. Baru nanti dimasukin tuh ke G-nya. Artinya F1 adalah 15 kurangi 3 kali 1. Yaitu 15 kurangi 3. Maka F1 sama dengan berapa? 15 kurangi 3, 12. Selanjutnya, untuk menuju ke GOF1 ini, berarti kita masukin ke fungsi G, yang ini sudah kita tahu, dengan tadi udah kita masukin F1-nya 12. Berarti G 12 ya. Sama dengan, ikutin pola yang ini, min 3X plus 3. Ganti X-nya dengan 12. Jadi min 3 kali 12 tambah 3. Berapa min 3 kali 12? Min 36 berarti kan? Tambah 3. Min 36 tambah 3 hasilnya min 33. Oke. Jadi jawabannya yang A. Ya, ingat konsep dari FGX-nya. Konsep dari arti FOGX itu apa? Itu kan sama dengan kayak FGX gitu ya. Sisanya mah tinggal disubstitusikan sebenarnya dan diikutin polanya ya. Nah, itu dia untuk soal ini tentang fungsi fx, gx, fogx, dan gofx. Kita hari ini sampai, karena durasi sekarang itu 90 menit ya, jadi mohon bertahan dulu adik-adik sampai 21.30. Kita lanjut ya. Nomor selanjutnya tentang apa nih? Oke, katanya jika A, B, dan C adalah bilangan bulat positif berbeda yang memenuhi A kuadrat kali B ya, ini tuh. A kuadrat kali B. Sama dengan 20 dan B plus C sama dengan 21. Berdasarkan informasi di atas, di antara 4 pernyataan yang berikut yang benar, itu yang mana?
Oke, kita uraikan satu-satu ya adik-adik. Katanya di sini A, B, C itu adalah bilangan bulat positif berbeda ya. Artinya nilai A, B, dan C itu berbeda-beda. Gak ada yang sama. Terus apalagi informasinya? A kuadrat dikali B. A kuadrat kali B sama dengan 20 ya katanya. Terus B plus C itu 21. B plus C sama dengan 21. Kita cari dulu. Step pertama kita cari apa? Kemungkinan nilai A dan B-nya. Karena tadi tuh ada informasi A kuadrat kali B itu sama dengan 20. Ya, kita misalkan cari ya, yang hasil kali yang perkalian hasilnya 20 itu berapa aja? 20 itu bisa 1 kali 20, bisa juga 2 kali 10, bisa juga berapa? 4 kali 5 ya? Bisa 1 kali 20, bisa 2 kali 10, bisa 4 kali 5. Jadi itu kemungkinan-kemungkinan yang bisa membentuk angka 20 untuk juga merujuk nanti kita menentukan A dan B, kemungkinan A dan B. Nah, karena tadi A kuadrat kali B itu sama dengan 20, maka misalkan ya, kalau misalnya A-nya 1, kayak ini, A-nya itu sama dengan 1, berarti B-nya berapa? 1 kuadrat kali B sama dengan 20, berarti B-nya 20 dong. Kalau misalnya A-nya sama dengan 2, B-nya berapa? Berarti kan A kuadrat kali B sama dengan 20. Ininya 2 kuadrat kali B sama dengan 20. Berarti 4 kali B sama dengan 20, maka B-nya berapa? B-nya 20 bagi 4, 5. B-nya 5. Oke? Nah, kita ambil dua kemungkinan ini dulu. Berarti antara A-nya 1 dan B-nya 20 ataupun A-nya 2 dan B-nya 5. Ini kandidat yang paling kuat ya. Meskipun nanti kalian mau coba dengan A-nya, misalkan yang ini, tapi kandidat terkuat nanti akan didapatkan dua kandidat ini untuk kemungkinan si nilai A dan B-nya. Terus kan kita masih punya informasi kalau B plus C itu sama dengan 21. Ya. Coba di sini. Karena B plus C itu sama dengan 21, B plus C itu sama dengan 21. Misalkan, tadi kita ambil si B-nya sama dengan 20, misalnya ini. B-nya, kalau B-nya sama dengan 20, C-nya berarti sama dengan berapa? C-nya berarti 1 kan? C-nya berarti 1. Kalau kayak gini, boleh nggak? Kan tadi ketentuannya bilangan bulatnya berbeda. Sedangkan di sini B-nya 20, C-nya 1, A-nya berapa? A-nya 1 kan? Berarti C dan A itu sama. Nah, karena sama, tadi aturannya tidak boleh sama atau berbeda. Maka kemungkinan yang ini itu tidak boleh. Karena ada angka yang sama. Sekarang kita coba kemungkinan yang kedua. Kalau A-nya itu 2 dan B-nya 5. Berapa kalau yang ini? Berarti kan B-nya 5 ya. 5 plus C sama dengan 21. Maka C-nya berapa? 21 kurangi 5. 1, 2, 3, 4, 5. Yaitu 16. Sekarang beda gak? A, B, dan C-nya. A-nya 2, B-nya 5, C-nya 16. Berarti ini boleh. Boleh, atau bisa kita katakan juga valid. Karena semua angkanya itu berbeda. Oke, sampai situ. Setelah kita gunakan juga informasi B plus C dengan 21,
Maka kita juga sudah menyimpulkan yang memungkinkan itu adalah nilai B-nya sama dengan 5, C-nya sama dengan 16, A-nya sama dengan 2. Di sini ya. Ya, sama dengan 2. Sekarang kita cek pernyataannya satu-satu. Jumlah dua bilangan terbesar adalah 21. Bilangan terbesar. Bilangan terbesar, dua bilangan terbesar berarti antara 16 dan 5 ya. Coba berapa? Cek pernyataan ya. Pernyataan 1. 16 tambah 5. Berapa 16 tambah 5? 21 kan? 21. Iya, berarti pernyataan 1 itu betul. Ini betul. Sekarang cek di pernyataan 2 adik-adik. Pernyataan 2 itu selisih dua bilangan terkecilnya adalah 0. Bilangan terkecilnya yang mana berarti? Antara 2 dan 5. Selisih 5 kurangi 2, selisih antara 5 dan 2 adalah 3 ya. Katanya tapi di sini 0. Berarti di sini salah ya. Yang pernyataan 2 itu salah. Sekarang cek pernyataan 3 adik-adik. Katanya A plus B plus C itu sama dengan 22. A plus B plus C. Artinya 2 tambah B-nya 5 tambah C-nya 16. Jumlahnya berapa? 2 tambah 5 tambah 16. 7 tambah 16 berapa adik-adik? Berapa? 7 tambah 16. 16. 23. Berarti kalau di sini 22 ini artinya salah yang pernyataan 3 ini. Nah, berarti yang pernyataan 4 A plus B plus C sama dengan 23 adalah betul. Jadi yang benar itu jawabannya adalah 1 dan 4 ya harusnya. Jadi jawaban benar itu adalah 1 dan 4. Nah, gitu deh. Udah berapa soal tadi ya? Lupa dah. 1, 2, 3, 4. Baru 4 nih. Oke, kita lanjut ya adik-adik. Masih banyak waktu kita untuk membahas ini. Oke, sekarang lihat gambarnya di sini. Ada setengah lingkaran, terus sudut BDC-nya ini, yang ini 60. Yang ditanyakan adalah sudut BAC. BAC. Berarti ini berapa katanya? Ya, BAC. Oke. Sekarang lihat. Karena ini setengah lingkaran, dari A ke C itu adalah berarti dia apanya? Diameternya kan. Dia adalah sebagai diameternya. Nah, lihat. Coba adik-adik lihat dari garis A ke B. Kan ini dari ujung A, titik ditarik ke B. Kemudian dari B ke C juga ini dari ujung ya. Nah, ini itu membentuk sudut siku-siku di sini. Artinya berarti sudut ABC itu adalah 90 derajat. Ya, ini adalah 90 derajat. Tadi ada juga diketahui di sini sudut BDC yang ini adalah 60 derajat. Nah, yang 90 derajat ini adalah dia namanya sudut keliling. Sudut keliling terhadap apa? Sudut keliling yang menghadap diameter. Menghadap diameter. Ya kan? Sudut ini itu menghadap diameter AC tadi. Nah, kalau sudut BDC, ini sudut yang menghadap busur apa nih?
Lihat hadapannya, berarti di hadapan si sudut itu apa? Lihat ada ini, ada busur BC. Ya, jadi sudut BDC ini adalah sudut keliling menghadap busur BC. Busur BC. Nah, kita bisa cari berapa sudut busur BC itu dari informasi sudut BDC, yaitu karena dia di hadapnya nih, di hadapan ini, artinya dia itu adalah dua kalinya, 2 kali si sudut ini. Jadi 2 kali 60 derajat busur BC ini. Besar ini itu adalah 2 kali 60 derajat, yaitu 120 derajat. Nah, setelah itu, kita kan mau mencarinya apa? Mencari sudut BAC. Sudut BAC itu adalah dia juga sama. Sudut keliling yang menghadap BC juga. Maka sudut A ini kan menghadap BC juga. Berarti kan karena kita udah tahu besar sudut BC-nya berapa, berarti kita kaliin. Nah, sudut BAC ini adalah setengahnya. Setengahnya dari busur BC. Yaitu setengah dikali busur BC 120 derajat. Berapa hasilnya? 120 bagi 2 yaitu 60 derajat. Nah, berarti yang konsep harus diingat di soal ini adalah konsep tentang sudut keliling. Sudut keliling itu adalah setengah dikali busurnya. Busur apa? Busur yang dihadapinya. Nah, ini yang harus dicatat sama adik-adik tentang konsep sudut keliling. Ya, itu deh untuk soal ini. Sebentar. Adik-adik. Itu deh soalnya baru 5 soal berarti kita. Oke, selanjutnya kita akan bahas lagi. Nah, kalau tadi udah barisan aritmatika yang beberapa tadi soal sebelumnya ya. Sekarang kita membahas barisan geometri dari adik-adik. Barisan 18 X 2 Y adalah barisan geometri dengan perbandingan positif. Nilai X plus 6Y. Oke, ingat kalau tadi di aritmatika adalah dia punya beda atau selisih yang sama, kalau di geometri itu cirinya apa? Ada rasio, ya. Jadi rasio itu adalah perbandingan dari suku-sukunya. Misalnya bisa R2 per R1. Pokoknya rasio dari suku kedua dibagi rasio suku ke satu. Pokoknya itu rasionya, perbedaannya berapa. Disebutnya dengan rasio kalau di barisan geometri. Nah, sekarang karena di sini si barisan geometrinya adalah 18 X, 2, dan Y, maka di sini artinya si X itu apa? X itu adalah 18 dikali rasionya. Kan? Karena dari sini itu kan ada rasio, dari sini juga ada rasio. Maka X itu adalah sama dengan 18R. Nah, sekarang kita juga gunakan informasi selanjutnya untuk menentukan nilai X ini dengan bantuan suku ketiga ini. Nah, di sini kalau 2 itu dari apa hasilnya? Dari 18 kali R kali R. Kan untuk ke suku ketiga ini, R-nya dikali 2 kali ya. R kali R. Artinya jadi R kuadrat. 18R kuadrat itu harus sama dengan 2. Ya. Maka di sini R kuadrat itu sama dengan berapa? 2 per 18.
R kuadrat sama dengan, ini bisa kita sederhanain jadi 1/9. Dibagi 2, dua-duanya. 2 bagi 2, 1, 18 bagi 2, 9. Maka R-nya berapa? Akar dari 1/9. Berapa? 1/3. Ketemu R-nya itu 1/3. Nah, karena juga kita udah tahu X itu sama dengan 18R. Ya, maka rasionya juga tadi udah kita cari, 1/3. Kita langsung substitusikan aja untuk mencari nilai X ini. X sama dengan 18 dikali 1/3. Berapa hasilnya? 18 bagi 3. 6. Jadi si X-nya itu sama dengan 6. Y-nya udah ketemu Y-nya? Y-nya belum. Karena yang diminta ini adalah X plus 6Y. Kita sekarang cari Y-nya. Dari mana nih? Nah, bisa gunakan juga informasi ini. Sekarang kalau untuk mencari Y adalah Y itu sama dengan, dia di sini punya rasio juga kan? Berarti artinya 2 dikali R kan? 2 dikali R. Maka Y itu sama dengan 2 dikali 1/3. Yaitu berapa? 2/3. Sekarang karena yang ditanyakan itu adalah X plus 6Y, maka X-nya 6, 6Y-nya berarti 6 dikali 2/3, 6 bagi 3 itu 2, 2 kali 2, 4. Artinya hasilnya berapa 2 kali 2? 4 kan? Maka X plus 6Y sama dengan berapa adik-adik? 10. Jawabannya 10. Itu ingat konsep garisan geometri itu cirinya adalah adanya rasio. Jadi dari antar satu, rasionya sama ya. Dari suku ke 1 ke 2 rasionya 1. Terus kalau di ke selanjutnya berarti rasionya jadi R kali R, yaitu R kuadrat. Ke selanjutnya lagi berarti ada lagi tuh. Ingat aja ya, konsepnya ingat aja di rasio yang sama kalau barisan geometri. Nah, oke. Itu dia untuk materi barisan geometri. Jadi, bentar ya, kalau izin minum dulu. Silakan kalau mau dicatat boleh. Dicatat dulu. Ujiannya. Oke. Oke, adik-adik. Mari kita lanjut lagi pembahasan kita. Terus. Oh, sebentar. Kamu mau tanya dulu. Tadi kamu tuh sudah nanya ya jadwal UTBK kalian. Kalau Asma yang belum ada, Asma UTBK-nya tanggal berapa? 28, Kak. Berapa? 28. 28, oke. Sama kayak Bill Kisti. Asma 28. Oke, sampai H-1 kita masih, kalian masih boleh belajar ya. Jadi nanti akan tetap ada fasilitas kelasnya. Silakan untuk tetap join. Dan jangan lupa nanti di hari Minggu kita ada kelas maraton ya. Jadi kita berturut-turut di situ. Jangan lupa join. Dan oh iya, di hari Sabtu, sebenarnya Sabtu itu ada 2 agenda. Nah, kamu kan untuk doa bersama itu di jam 15.30 ya adik-adik. Nah, itu kita akan doa bersama sama responsi. Jadi kita akan di situ
Nanti akan ketemu juga sama Kamuti dan juga Kak Santi. Nah, terus tapi di pagi-paginya itu kalian juga bisa ikut tryout. Namanya ada tryout eksklusif. Nanti kamu info lagi ya. Ada tryout eksklusif. Nah, kalian bisa ikutin untuk tes kematangan belajar. Di kamu undang semua. Kalau memungkinkan silakan untuk hadir ya. Hadir di Hari apa, Kak? Sabtu. Sabtu minggu ini. Ya, jadi kan Oh, Sabtu oke. Sabtu ini itu sebenarnya kita udah gak ada TO ya, tapi ada doa bersama di sore hari dan TO eh, tes kematangan belajar untuk kelas 12 mah. Tes kematangan belajar kalian bisa milih sesinya antara di pagi itu jam 10 sampai jam 12. Itu tuh 2 jam itu karena ada juga yang lain itu sama TO akademik ya. Tapi kalau misalnya kalian TO-nya kalian mau cuma tes kematangan belajar mungkin lebih cepat selesainya. Pokoknya sesinya ada dua. Sesi pertama itu jam 10 sampai 12. Sesi yang kedua itu dari jam 13.30 atau setengah dua mulainya. Jadi antara jam 10 atau setengah dua kalian bisa pilih salah satu. Dan nanti kalian boleh datang lagi di sore harinya jam 15.30. Ya, itu sedikit informasi di Sabtu ini. Oke, oke, kita lanjut. Oke, yuk kita lanjut lagi pembahasannya. Oke, nah oke di sini ada katanya 8 bilangan bulat positif. 3, 4, 3, 5, 5, A, 6, dan 4. Memiliki rata-rata B jika modus dari 8 bilangan tersebut adalah 4, nilai A plus 8B adalah. Oke, berarti di sini konsepnya tentang data lagi ya, karena ada rata-rata di sini. Ada rata-rata, ada modus. Ingat, rata-rata itu apa, modus itu apa. Kalau modus itu kan berarti nilai yang sering muncul, atau nilai yang paling banyak muncul di situ. Nah, sekarang, aduh, kita uraikan dulu. Nah, karena di sini ada katanya modus, atau data yang sering munculnya, itu adalah 4, maka kita harus uraikan dulu dari data-data yang ada di sini, dari 3, 4, 3, dan seterusnya, itu yang paling sering banyak muncul itu berapa? Sehingga tadi disimpulkan kalau modusnya itu 4. Berarti kita hitung dulu ya. Untuk nilai 3. Nilai 3 muncul berapa kali nih? 1, 2, Dua. 2 kali. Terus nilai 4. Di sini muncul berapa kali? 1, 2 ya. 2 kali juga. Nilai 5 berapa kali? 1, 2. 2 kali juga. Nilai 6 1 kali. Nah, karena di sini udah dibilangin kalau modusnya itu 4, sedangkan di sini 3 itu 2 kali, 4 itu 2 kali, 5 itu 2 kali, dan 6 itu 1 kali. Berarti kan sementara yang sering banyak muncul itu masih seri ya antara 3, 4, dan 5. Tapi karena di sini dikatakan modusnya itu harus 4, karena di sini juga masih ada A yang belum diketahui, berarti harusnya karena modusnya harus 4, berarti dia harusnya muncul 3 kali ya. Harus muncul 3 kali, karena harus menjadi paling banyak untuk dikategorikan sebagai modus. Ya. Nah, berarti si A itu adalah 4 dong. Si A itu adalah 4, karena si modusnya itu harus 4. Dan karena di data ini baru sementara itu baru muncul 2 kali, kalau harus menjadi modus itu harus paling tinggi. Jadi A itu otomatis adalah 4. Ya, sampai situ kita ketemu A-nya itu 4. Nah, sekarang katanya ada rata-ratanya B. Berarti rata-rata itu kan dari jumlah nilai per jumlah data. Maka rata-rata ini atau B itu sama dengan jumlah dari semua ini. Dan kita udah tahu si A-nya 4. Ya. Berarti jumlahkan dari 3 tambah 4 tambah 3 tambah 5 tambah 5. A-nya sekarang udah tahu 4 tambah 6 tambah 4. Dibagi dengan jumlah datanya ada berapa? Ada 8. Dibagi dengan 8. Sekarang hitung. 3 tambah 4, 7.
7 tambah 3, 10. 10 tambah 5, 15. Tambah 5, 20. Ini 24. Berarti 34. 24. Berarti 34. Jadi 34 per 8. Ketemu rata-ratanya 34 per 8. Terus, karena, karena yang kita cari itu apa? A plus 8B kan? A-nya udah kita tahu apa berapa? 4. B-nya 34 per 8. Berarti 8 dikali 34 per 8. Ini coret-coret. Hasilnya 4 tambah 34. Maka A plus 8B itu hasilnya 38. Nah, iya, ketemu deh 38. Jadi, tahan napas dulu. Sambil silakan, kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, silakan. Ya, kita santai aja sampai 9.30 ya. Kalian pada begadang nggak belajar UTBK? Ya, tetap jaga kesehatannya adik-adik semua. Yang tidak terasa mungkin ada berapa hari lagi, apalagi yang dapat tanggalnya di awal, 22 ya berarti Dava tuh. Semangat Dava. 22, paling awal 22, paling akhir di 28 nih kita. Oke, yuk kita lanjut lagi nih ke soal selanjutnya. Nah, ini tentang matriks ya. Di matriks itu juga banyak istilah-istilah. Salah satunya ada determinan. Kebetulan di sini matriksnya persegi, matriks 2 kali 2. Diketahui katanya, determinan dari matriks persegi A sama dengan min 3, 4, X, min 2, dan B itu Y, min 6, min 1, 2. Bernilai sama. Artinya, determinan A dan B itu hasilnya sama. Determinan A sama dengan determinan B. Ditanyanya 2X plus Y. Berarti kita harus cari dulu determinan. Cari dulu determinan A-nya berapa, determinan B-nya itu berapa. Konsep untuk mencari determinan itu gimana? Kan ini kali ini dikurangi ini kali ini kan untuk determinan. Berarti cari dulu determinan A. Itu hasilnya berapa? Min 3 kali min 2. 6. 4 kali X dikurangi 4X. Itu untuk determinan A. Kalau determinan B, sama kayak tadi. Y kali 2 berarti 2Y. Min 6 kali min 1. 6. Berarti 2Y min 6. Karena tadi dikatakan kalau determinan dari hasil A dan B itu nilainya sama. Ya, nilainya itu sama. Artinya 6 min 4X itu harus sama dengan 2Y min 6. Ya. Sampai situ dulu. 6 min 4X sama dengan 2Y min 6. Ini kan operasi aljabar biasa ya. Kelompokan di mana dia itu kalau sejenis itu langsung kalian jumlahkan aja. Artinya yang 6 dan min 6 ini. Sekarang karena yang ditanyakan juga 2X plus Y, berarti kalian satukan dulu juga variabel X dan Y-nya. Artinya ini menjadi apa? Menjadi misalnya kita 6 ditambah 6 gitu ya. Jadi ke situ itu sama dengan 2Y plus 4X ya. Atau 12 sama dengan, bisa juga kita tulis 4X plus 2Y. 4X plus 2Y sama dengan 12. Karena yang diminta 2X plus Y, gimana caranya supaya jadi 2X plus Y? Berarti kan harus dibagi 2.
semuanya harus dibagi 2. 4x bagi 2, 2x. 2y bagi 2, jadi y. 12 bagi 2, 6. Maka 2x plus y itu hasilnya adalah 6. Opsi yang C. Ya, ingat nih. Jangan lupa konsep determinan. Untuk determinan di matriks persegi itu kayak kali silang gitu ya. Ini kali ini dikurangi dengan ini kali ini. Jangan lupa ya, itu konsep determinannya. Tuh dikit-dikit. Untuk konsep matriks kita copy 2 kali. Sekarang kita lanjut ya, soal selanjutnya nih adik-adik. Ada persamaan linear 3 variabel, ada X, Y, dan Z. Yuk kita baca dulu soalnya. Diketahui sistem persamaan linear dalam X, Y, dan Z sebagai berikut. X plus 2Y plus AZ sama dengan B. Ini untuk persamaan yang pertama. Terus persamaan kedua, AX min Y plus Z sama dengan 4. Persamaan yang ketiga, itu X plus AY plus Z sama dengan 10. Sistem tersebut memiliki solusi X sama dengan 1, Y-nya sama dengan C, dan Z-nya itu sama dengan C plus 1. Ditanyakannya adalah nilai 2X plus Y plus Z. Oke, mari kita berangkat dari, karena yang sudah diketahui nilainya secara pasti adalah X. Boleh kita substitusikan ke persamaan mana yang paling simpel nih, supaya kita bisa cari tahu salah satu nilainya. Baik itu dari A, alhamdulillah, dari nilai A-nya, ataupun nilai C-nya. Ya. Oke. Ini coba yang minim variabelnya adalah bisa pakai yang persamaan 2 ya. Kita coba substitusikan ke persamaan 2 adik-adik. Yaitu persamaan 2 tuh kan AX min Y plus Z sama dengan 4. Kita substitusikan X-nya 1, jadi A kali 1 min Y plus Z sama dengan 4. Maka di sini artinya kita bisa juga ganti Y-nya dengan C ya. Nah, langsung ganti aja di sini. Repeat. Berarti Y itu C, jadi A kali 1 min C, ditambah Z, Z-nya C plus 1. Maka di sini A min C plus C plus 1 sama dengan 4. Min C plus C hasilnya kan 0 ya. Kita habis. Berarti A plus 1 sama dengan 4. Maka A-nya adalah 4 kurangi 1, yaitu 3. Ketemu A-nya 3. Oke, selanjutnya kita akan eksekusi lagi. Mau ke persamaan berapa nih? Boleh ke persamaan 1, boleh gak? Boleh aja. Tapi Y-nya belum kita tahu ya. Ya sih, belum ditahu. Kita coba ke persamaan 3 deh ya. Ke persamaan 3, berarti di sini X plus AY plus Z sama dengan 10. X-nya 1, A-nya udah tahu kan, jadi 3Y. Ya. Plus Z. Oh, bentar. Y-nya kan langsung ganti C ya. Wait. Berarti AY itu berarti jadi 3C, Y-nya karena C, plus Z itu C plus 1 sama dengan 10. Terus 3C plus C ini ya. Jadi 4C, 1 tambah 1 jadi 2. Jadi 4C plus 2 itu sama dengan 10. Maka 4C sama dengan 10 kurangi 2, 8. C-nya 8 bagi 2. 8 bagi 4, 2.
Ketemu A-nya 3, C-nya 2. Terus yang ditanyakan kan 2X plus Y plus Z. Berarti kita cari dulu Y-nya berapa, Z-nya berapa. Karena X itu udah sama dengan 1. Y-nya sama dengan C. Berarti Y-nya berapa? C-nya itu 2. Terus Z-nya C plus 1. Berarti artinya Z-nya adalah 2 plus 1. Yaitu Z-nya 3. Ketemu X, Y, dan Z. Maka substitusikan ke sini. Nilai 2X plus Y plus Z adalah 2 kali 1 ditambah Y-nya berapa? 2 ditambah 3. Berapa? 2 tambah 2 tambah 3. 7 berarti ya. 7. Yang temu deh 2X plus Y plus Z itu sama dengan 7. Kalau di soal persamaan linear yang 3 variabel itu emang tipsnya kalian harus mencari persamaan yang harus ketemu dulu gitu jawaban pastinya. Kayak A-nya berapa, kayak yang ini ya. Langsung ketemukan A-nya 3. Jadi kalian pilih persamaan yang kira-kira bisa langsung ketemu salah satu nilainya untuk step selanjutnya. Sehingga variabel yang selanjutnya itu bisa kita cari. Saya bernafas dulu adik-adik. Hey, yuk kita lanjut lagi ke soal selanjutnya. Ini dulu. Terdapat 3 titik pada bidang kartesius, yaitu titik A minus 1,4, B 4,6, dan C 2A, A plus 2. Diketahui garis L melalui titik B dan C. Jarak antara titik B dan C adalah 5. Jika nilai A itu lebih dari 2, nilai S agar titik 4, S terletak pada garis L adalah. Berarti kita mencari nilai apa di sini? Nilai S. Ya. Kita uraikan dulu apa aja yang diketahui di sini. Katanya A itu adalah 1,4. Terus B-nya berapa adik-adik? B-nya itu 4,6. C-nya itu 2A, A plus 2. Kan kalau di bidang kartesius itu selalu punya titik S, Y. Jangan lupa konsep ininya. Ada titik X, Y. Oke. Setelah itu, informasi apa lagi yang dikatakan di sini? Katanya garis L itu melalui titik B dan C. Terus jarak BC, jadi si BC ini adalah sama dengan 5 ya. Sudah diketahui di sini, BC-nya itu sama dengan 5. Jangan lupa syaratnya adalah A-nya harus lebih dari 2. Dan kita mencari titik 4, S ini harus terletak pada garis L. Oke, step pertama kita harus ngapain berarti di sini? Tulis di sini. Step pertama kita cari nilai A dulu. Cari nilai A. Dengan apa? Bisa dengan rumus jarak adik-adik. Bisa dengan rumus jarak antar 2 titik.
Yaitu titik apa? Kita kan udah tahu B itu 4,6. Karena kan clue-nya di sini ada BC ya. Berarti antara titik B dan C. C itu berapa? 2A, A plus 2. Dan BC itu harus sama dengan 5. Kalau rumus antar dua jarak tuh kan bisanya dilemakan dengan D kecil. Akar dari X1 min X2 kuadrat ditambah Y2 min Y1 kuadrat. D-nya ini adalah jarak ini, jarak BC yang tadi udah kita tahu di soalnya. Itu 5. Berarti 5 sama dengan, perhatikan adik-adik, so titik X dengan X-nya, X dengan X-nya, Y-nya dengan Y-nya. Berarti X1-nya kalian ambil apa yang satunya itu mau B atau C terserah. Misalnya kita ambil, oh salah, nggak konsisten ini nih. Harusnya X2 min X1, ini 2 min 1 ya. Berarti X2-nya misalnya karena dari B ke C, berarti kita anggap B-nya itu sebagai titik pertama, C-nya itu adalah titik kedua. Berarti X2-nya adalah dari 2A. 2A dikurangi X1-nya berapa? 4. Kuadrat ditambah Y2. Y2-nya adalah ini. Di kelempar ya di facialnya. Wait, kita share screen lagi. Oke. 2A min 4 kuadrat. Oke, Y2-nya berarti berapa? Y2-nya adalah A plus 2 ya. A plus 2 dikurangi Y1-nya adalah 6 kuadrat. Terus kita uraikan, 5 sama dengan akar dari 2A min 4 kuadrat ditambah plus 2 min 6. Jadi min 4 kan ya. Jadi di sini A min 4 kuadrat. Lihat, ini kuadrat, ini kuadrat. Ingat kalau di kuadrat itu berlaku apa? Kalau misalnya kita punya A min B kuadrat itu artinya adalah A kuadrat min 2AB plus B kuadrat kan. Jadi kita uraikan nih. Dari 2A min 4 kuadrat uraikan menjadi seperti ini. Berarti gimana? Oh, sebelum itu, karena di sini masih ada akar, supaya hilang akarnya, harus digimanain? Dikuadratin kan? Kuadratin kedua ruasnya, kuadratin, sehingga hilang akarnya. Berarti 5 kuadrat kan jadi 25. 25 menjadi, sekarang kita uraikan, dari mulai 2A min 4 kuadrat menjadi apa? Jadi, ingat ke sini. Sekarang kan 2A min 4 kuadrat. Jadi apa di sini? Berarti kan A kuadrat. 2A kuadrat berarti jadi 4A kuadrat. Min 2AB. 2 kali 2 kali min 4. Jadi, min 16A. Ya, min 16A ditambah min 4 kali min 4, yaitu 16. Terus kita tulis berarti 4A kuadrat min 16A plus 16. Itu untuk yang 2A min 4 kuadrat. Kalau yang A min 4 kuadratnya berarti jadi apa? Ditambah A kuadrat min 2AB. Berarti min 8A plus 16. Oke. Setelah itu, apa? 25. Nah, kelompokkan yang variabelnya sama. 4A kuadrat dengan A kuadrat jadi berapa berarti? Jadi 5A kuadrat. Min 16A ditambah min 18A jadi min 24A.
Plus 16 tambah 16 berarti plus 32. Terus kita ubah menjadi persamaan kuadrat, jadi 5A kuadrat min 24A plus 32 min 25 berarti ya. Gitu ya, min 25 harus sama dengan 0. Berapa ini? 5A kuadrat min 24A, 32 kurangi 25. 7 ya, plus 7 sama dengan 0. Sekarang kita faktorkan nih. Jadi kan di sini bisa pakai 5A, ini A. Ini berarti 35 ya. Harus 35 itu berarti 7 kali 5. 7 kali 5. Karena ininya negatif, berarti min. Kita cek ya. Min 7A, min 25A. Berapa? Min 25, min 7. 18, 30. 7, 25, 27, 28, dan 9. Min 24A. Betul gak adik-adik faktornya? Sebentar. Kita lanjut dulu ya. 5A min 7 kali A min 5 sama dengan 0. Berarti A-nya berapa adik-adik? A-nya adalah 5A min 7 sama dengan 0. Berarti 5A sama dengan 7. A-nya adalah 7 per 5. Ya. Atau A min 5 sama dengan 0. Berarti A-nya sama dengan 5. Ya. Karena disuruhnya adalah syaratnya apa tadi? A-nya harus lebih dari 2. Mana yang lebih dari 2? 7 per 5 atau 5? 5 kan? Ini yang memenuhi. A-nya harus sama dengan 5. Terus kusubstitusikan lagi ke nilai ini ya, titik C ini. Jadi 2 kali 5, 5 tambah 2. Berarti 10,7. Itu adalah koordinat titik C, yaitu 10,7. Karena terus kita lanjut lagi nih ke nilai S agar titiknya 4, S terletak pada garis L. Oke, garis L ini melalui apa tadi? L itu melalui titik BC kan? L itu melalui titik B, yaitu sebagai 4,6, dan C di koordinat 7. Terus, si 4, S-nya itu, si S-nya itu berapa? Karena terletak pada garis L. Terletak pada garis L, artinya si titik 4, S itu ada ya. Ada di garis L. Nah, sekarang coba lihat di sini. Kan yang mau kita cari adalah 4, S. Terus si titik B itu 4,6. Sama gak si titik X ya? Ini 4, ini 4. Berarti kan dia, kalau X-nya sama, berarti dia kan terletak, namanya terletak. Berarti dia sama-sama di situ. Dan berarti di sini, si X-nya sama. Posisinya sama, di 4.
posisinya sama di 4. Itu di sini. X-nya sama. Agar terletak di garis L ya. Jadi kalau misalnya mau di garis L, nilainya ya, nilai Y-nya harus gimana? Nilainya harus gimana? Nilai Y-nya juga harus sama dengan siapa? Dengan koordinat titik B. Di mana di sini koordinat titik B adalah 6. Maka karena tadi 4, S, ingat si 4, S itu terletak di garis L ini. Dan garis L ini juga melewati tuh titik B. B dan C. Jadi di sini kemungkinannya adalah gimana adik-adik? Jadi tadi kesimpulannya si S-nya itu harus sama kayak koordinat Y di titik seperti titik B, yaitu 6. Maka jawabannya adalah 6. Ya, jawabannya adalah 6. Oke, adik-adik. Kita sekitar 10 menit lagi. Ada satu soal lagi. Oh, kita sampai sini aja ya paling keburunya. Nah, sekarang coba lihat di sini ada data. Hitung ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Ada 19 data. Oke. Dimintanya kuartil atas dan kuartil bawah dari data tersebut adalah... Oke. Kalau mau menentukan kuartil, kita juga harus mengurutkan terlebih dahulu ya adik-adik. Mengurutkan terlebih dahulu dari yang terkecilnya. Di sini terkecilnya yang mana? 11 kan? Tulis 11-nya berapa kali? 11, 11, berapa kali 11-nya? 1, 2. 2 ya? 2. Next. Habis 11, berapa adik-adik? 12, 1. 1, 2, 3. 12, 12, 12. Betul ya? Sekarang 13 berarti. Ada 13. berapa 13? 1, 2, Ada 3. 3. Ada 3 ya? 13, 13, 13. Next-nya berapa adik-adik? 14. Ada berapa? 1, 3. 2, 3. 14 ada 3 kali. Selanjutnya 15 ada berapa? 1, 2, 4. 3, 4. Oke, 15-nya ada 4 kali. 16, 1, 2, 2 ya? Tuh 2. Iya, Tuh, 2. 2. Ya. Selanjutnya 17 ada berapa? 2. 2. Sudah ya? Kita hitung lagi harus ada 19, 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Oke, sudah betul. Semuanya sudah tertulis, gak ada yang terlewat. Nah, untuk menentukan kuartil atas dan kuartil bawah, kita berarti harus cari tahu dulu. Step pertama, cari mediannya berapa. Karena ini ada 19 data, berarti kita langsung aja cari tengah-tengahnya. Yang mana nih? Kelompokkan 1, 2, 3, 4. Berarti tengah-tengahnya itu di yang 10 ya? 9, 9, 18. Berarti 9, 9. Nah, tengahnya itu ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, ini 9 yang selanjutnya. Berarti berapa mediannya? Yang ini. 14. Mediannya adalah 14 yang itu. Oke. Selanjutnya kita kelompokkan antara kelompok atas dan kelompok bawah dulu sebelum kita menentukan
kuartil. Ini kan berarti 9 angka yang pertama itu adalah sebagai kelompok bawah ya. Dia sebagai kelompok bawah, yang ini sebagai kelompok atas. Terus step kedua kita cari Q1. Q1 itu sebagai kuartil bawah. Dari mana kuartil bawahnya? Kita bisa cari dari nilai tengah kelompok bawah. Nilai tengah kelompok bawah. Berapa nilai tengah dari kelompok bawah? Kan tadi juga 9 data di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti tengah-tengahnya yang mana? Yang 12. Betul, yang ini 12. Kan nilai tengah dari kelompok bawah adalah 12. Terus step ketiga kita cari kuartil atasnya. Berarti dia adalah nilai tengah dari kelompok atas. Yang mana berarti yang kelompok atas ini tengahnya? Yang 15. Betul, 15. Yang ini. Jadi, I2-nya itu 15, Q1-nya itu 12. 15 dan 12 opsi yang B ya. Karena ditanyanya atas dulu berarti harus 15 dulu baru 12. Bukan yang sebaliknya, hati-hati terjebak ya. Nah, itu deh adik-adik untuk pembahasan kita hari ini sepertinya cukup sampai soal ini dulu ya. Semoga bisa dipahami untuk penjelasan kamu. Kita sudah hampir 4 menit lagi menuju 21.30. Bentar ya, Dik. Setelah ini, seperti biasa jangan dulu ya. Kita foto dulu. Ada. Sekarang kita tanggal 12. Oke adik-adik, mari kita dokumentasi dulu, boleh uncan dulu sebentar ya. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini. Please on cam. Tunggu ya. Nah. Asma Dava yuk. Lanjutin dulu. Dava udah keluar. Ada deh. Yang udah lah. Ya, kita foto dulu ya. Senyum adik-adik. 1, 2, 3. Nah, oke. Terima kasih semuanya sudah hadir di Zoom kali ini. Jangan lupa besok juga tetap ada live dan Zoom-nya. Jangan lupa terus join ya. Terima kasih untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Kak. Kasih Kak. Sama-sama. Kenapa Kak? Ya.